situasi kondisi seperti ini, maka Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya harus tetap kuat. Kalau kuat di dalam Tuhan, kalau iman kita sebesar tetap kokoh di dalam Tuhan, kondisi seperti apapun kita akan tetap maju, kita akan tetap bersyukur, kita akan tetap bersukacita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau menjadi kuat, kita harus fokus, kita harus disiplin, dan kita harus tekun dan sabar. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kita semua, ya, sehingga kita semua boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Saya percaya kita semua sampai hari ini terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya, kita langsung membaca aja ayat firman Tuhan ya pada hari ini. Ya, mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius 2, kita baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dua Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau judul firman Tuhan di sini, panggilan untuk menderita. Jadi kita dipanggil untuk menderita. Ya, mendengar judulnya aja, waduh, ternyata berat juga ya menjadi pengikut Kristus. Karena dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi dipanggil juga untuk ikut menderita seperti apa yang telah dialami oleh Tuhan kita. Firman Tuhan demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang beribadah di rumah, hari ini kita telah membaca kebenaran firman Tuhan ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak kekasihnya, kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, saudara-saudara, saya melihat firman Tuhan ini sangat relevan sekali dengan kondisi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Kenapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kenapa jemaat yang diberkati oleh Tuhan? Saya mengatakan bahwa firman Tuhan ini sangat relevan dengan kondisi keadaan yang terjadi di sekitar kita atau pada kita, atau yang terjadi pada saat-saat hari-hari ini.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata kepada Timotius, "Hai anakku, jadilah kuat." Ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu motivasi, ya, bahkan dikatakan satu perintah kepada Paulus, kepada anak rohaninya, supaya dia harus kuat. Ya, kenapa dia kuat? Karena di hadapan dia ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, bahkan ada penderitaan yang akan dihadapi oleh Timotius ketika dia mengiring akan Tuhan. Ketika dia menjalani perjalanan hidupnya sebagai orang percaya, ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan yang akan dia alami kalau dia mau mengikut Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata, "Hai anakku, jadilah kuat." Hai anakku, jadilah kuat. Ya, dan di sini luar biasa, Paulus tidak mengatakan jadilah kuat dalam ekonomimu, jadilah kuat dalam fisikmu, tetapi dikatakan jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kuat dalam Tuhan. Imannya harus tetap kuat karena ada tantangan, ada penderitaan. Maka suka atau tidak suka, hal tersebut akan dialami oleh Timotius, akan dialami oleh setiap orang percaya. Maka Paulus mengingatkan kepada kita semua supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Kenapa harus kuat, saudara? Kenapa harus menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh? Kenapa harus menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki power yang luar biasa? Kenapa harus seperti itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 ini ya sudah hampir setahun kita jalani. Ya, kalau anak Tuhan tidak kuat, saudara, saya yakin dia bisa saja meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau dia tidak kuat, saudara, dia pasti akan protes kepada Tuhan. Dia mungkin bisa saja marah kepada Tuhan. Ya, kenapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan harus kuat? Karena mungkin di saat pandemi ini kita kehilangan pekerjaan, ya, perekonomian kita saudara tidak seperti biasanya, pendapatan dan penghasilan kita saudara tidak seperti yang dulu lagi. Nah, situasi kondisi seperti ini, maka Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya harus tetap kuat menjalani situasi kondisi seperti ini. Ya, Corona mau ulang tahun, ya, mau 1 tahun, ya, tapi jangan dirayakan. Nanti dia bertambah terus kalau dirayakan. Karena mau hampir 1 tahun. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih eksis sampai hari ini. Saya percaya karena kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena kita kuat di dalam Tuhan. Kalau kita hanya sekedar kuat secara finansial, itu bisa saja habis, itu bisa saja berkurang. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kuat di dalam Tuhan, kalau iman kita saudara tetap kokoh di dalam Tuhan, kondisi seperti apapun, kita akan tetap maju, kita akan tetap bersyukur, kita akan tetap bersukacita. Karena kekuatan kita saudara didasarkan pada pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan ini saudara, di ayat yang kedua dikatakan seperti ini, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Apa yang kau dengar daripadaku, ya, kata firman Tuhan, jadi ayat yang kedua, percayakanlah itu juga kepada orang lain. Artinya apa saudara yang dikasihi Tuhan? Paulus mengatakan kepada Timotius, "Hai anakku, apa yang selama ini kau dengar daripadaku, sampaikan kepada orang lain." Artinya apa saudara yang dikasihi Tuhan? Paulus mengatakan, Timotius, kamu harus jadi saksi. Timotius, kamu harus jadi berkat. Bagaimana dia bisa jadi berkat kalau dia tidak kuat? Bagaimana saudara-saudara dia bisa menjadi saksi kalau dia sendiri tidak kuat? Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain kalau kita sendiri tidak kuat? Ya, bagaimana saudara-saudara kita bisa menjadi berkat
terjadi dia akan tetap kuat, tapi pada kenyataannya dia loyo, dia tidak kuat, dia mulai kecewa dengan Tuhan, dia mulai bersungut-sungut pada Tuhan lewat apa yang terjadi. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menguatkan orang lain kalau kita terlebih dahulu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita bisa menjadi saksi. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita bisa jadi berkat. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita bisa menguatkan orang lain. Jangan sampai saudara ketika kita datang saudara kepada orang lain, menguatkan orang lain bilang, wah, saya lihat sendiri Pak Fendi kemarin mengeluh kok. Saya lihat sendiri Pak Fendi kemarin marah-marah dengan kondisi yang ada. Bagaimana kita bisa jadi berkat? Ketika orang melihat kondisi kita di saat pandemi ini, kita tetap kuat, kita tetap bersemangat, kita tetap setia saudara melayani. Ketika kita sampaikan motivasi orang lain akan berkata, benar, karena saya melihat sendiri beliau ini tetap kuat, beliau ini tidak bersungut-sungut, beliau ini tetap bersukacita. Kondisi yang kelihatannya sangat mengkhawatirkan, ya, tetapi dia tetap kuat. Dengan demikian kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah saudara. Makanya saudara, moto ya pelayanan kita apa? Diberkati untuk memberkati. Kita diberkati untuk jadi berkat. Tapi bagaimana kita menjadi berkat? Tapi kita sendiri jadi batu sandungan. Kita mau jadi berkat bagaimana? Ketika orang lihat dalam keseharian kita tidak menampilkan perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Padahal Paulus sendiri mengatakan bahwa kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi setiap hari karakter kita, sikap kita, tingkah laku kita harus menjadi berkat. Dan bagaimana saudara supaya tidak menjadi batu sandungan? Kita harus kuat dulu di dalam Tuhan. Harus strong dulu iman percaya kita. Supaya apapun kondisi yang ada di sekitar kita, walaupun pandemi ini, kita tidak tahu sampai kapan ya pandemi ini akan berakhir, kita tidak tahu. Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi. Ya, memang saudara ada yang mengatakan, yang menargetkan ya kalau bisa di Indonesia, ya Agustus ini Indonesia bebas dari COVID. Ya, itu target, itu saudara satu upaya. Tetapi kita tidak tahu. Kalau kita berharap jangan sampai Agustus, ya sampai minggu depan aja atau sampai besok saja kita berharap seperti itu. Tapi semua Tuhan yang atur. Kita tidak tahu, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi jalan satu-satunya kita kuat dalam Tuhan. Kuat saja dalam Tuhan. Ya, tidak usah khawatir. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Semua yang terjadi atas izin Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita mengalami sesuatu melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi kuat. Amin. Mau menjadi kuat, amin. Ya, jemaat di rumah menjadi kuat, amin. Kita harus kuat, ya, karena kondisi sekarang ini yang kita prioritaskan adalah kekuatan dalam hal iman, spiritual yang paling penting. Kalau masalah jasmani itu semua kata firman Tuhan akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mendahulukan Tuhan, kalau rohani kita dahulukan, jasmani itu akan jadi bonus bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pelajaran-pelajaran berharga yang disampaikan oleh Paulus bagi kita semua, ya, di dalam firman Tuhan ini. Ya, untuk menjadi kuat, saudara. Untuk menjadi orang Kristen yang strong, imannya secara powerful, karena firman Tuhan, kita belajar dari beberapa saudara yang dianalogikan oleh firman Tuhan hari ini. Yang pertama kita belajar dari siapa? Ya, di ayat yang ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Pertama, saudara, kita belajar dari seorang prajurit. Ada 3 hal di sini,
saudara, yang Paulus minta kita belajar. Pertama, saudara, dari seorang prajurit, yang kedua dari seorang olahragawan, dan yang ketiga dari masih ingat? Dari petani. Ya, 3 saudara karakter ini, 3 saudara pekerjaan yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan dengan pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Pertama, saudara, belajar dari seorang prajurit. Apa yang kita pelajari dari seorang prajurit? Ya, yang kita pelajari dari seorang prajurit, saya melihat adalah fokusnya kepada Tuhan. Ya, fokusnya kepada perintah komandannya. Itu saudara yang kita belajar dari prajurit. Ya, prajurit yang sedang berjuang, ya, harus memfokuskan dirinya kepada peperangan yang sedang dia hadapi. Dia harus fokus, saudara, ketika dia sedang ada di dalam medan perang, ketika dia sedang ada dalam peperangan, maka yang diperlukan adalah fokus, saudara. Karena seorang prajurit ketika kehilangan fokus, saudara, itu bisa membahayakan dirinya, bisa kematian menimpa dia, dan itu bisa merugikan bukan hanya untuk dirinya sendiri dan untuk semua prajurit yang ada bersama-sama dengan dia. Dia harus fokus, saudara, ketika sedang dalam peperangan. Saya, saudara, mungkin kalau melihat, ya, karena bukan seorang tentara, hanya lihat di film-film. Orang kalau lagi berperang, saudara, fokusnya memang, saudara, pada peperangan. Dia tidak peduli lagi kehidupannya. Fokusnya di situ, saudara. Kenapa? Sekali lagi, ketika kehilangan fokus, itu bisa membahayakan dirinya, bahkan juga bisa membahayakan pasukan yang lain. Itu kita belajar, saudara. Yang kedua, apa yang kita pelajari, saudara, dari seorang prajurit ini adalah ia fokus kepada apa yang diperintahkan oleh komandannya. Saya sering pelayanan, saudara, di prajurit-prajurit seperti itu, ya, saya selalu melihat apapun, saudara, siap, selalu siap saja. Apa yang diperintahkan oleh komandannya, siap, selalu siap dia. Nah, prajurit, saudara, kata firman Tuhan, harus seperti itu. Ya, begitu juga, saudara, dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita, saudara, harus fokus kepada kehidupan rohani kita. Kalau kita, saudara, tidak fokus kepada kerohanian kita bisa saja gagal. Ya, kita bisa saja merugikan bukan hanya diri kita sendiri, tapi keluarga kita juga bisa dirugikan kalau kita tidak fokus, saudara, kepada Tuhan. Sebagaimana prajurit fokus ketika dia menghadapi peperangan, demikian kita juga ketika menghadapi peperangan rohani, kita harus fokus supaya kita bisa memenangkan peperangan rohani tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita harus mengatakan, siap Tuhan, saya siap Tuhan. Ya, patuh kepada komandannya, supaya dengan demikian, kata firman Tuhan, ia berkenan kepada komandannya. Supaya dengan demikian kita semua ini berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membawa diri kita untuk terus mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita semua, buatlah supaya komandan kita itu senang. Amin. Buat supaya Tuhan kita itu senang. Bagaimana supaya Tuhan senang? Patuhi apa yang menjadi perintah dan apa yang menjadi ketetapan. Patuhi itu supaya, saudara, kita bisa berkenan kepada komandan. Jadi mau menjadi pribadi yang kuat, saudara, mau menjadi pribadi yang strong, menjadi anak-anak Tuhan dengan iman yang powerful, pertama kita harus belajar dari seorang prajurit. Ya, fokusnya, saudara, hanya kepada kehidupan rohani, karena dia meyakini, saudara, janji firman Tuhan yang lain pasti ditambahkan. Itu semua hanya bonus. Ketika dia diperhadapkan dengan peperangan rohani, jangan mengalihkan fokus kita kepada Allah, supaya kita bisa mengalahkan iblis. Dan selanjutnya kita belajar, apapun perintah dan ketetapan Tuhan harus kita laksanakan, harus kita lakukan, supaya kita
bisa berkenan kepada komandan kita. Amin. Ya, itu saudara yang pertama. Kita belajar dari pribadi seorang prajurit. Yang kedua, kita belajar saudara dari satu pribadi lagi, yaitu seorang olahragawan, seorang atlet. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang atlet ini? Saya melihat kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau prajurit tadi, saya lihat yang perlu kita latih dari mereka itu adalah fokus. Dan kalau atlet ini, kalau olahragawan ini, yang saya lihat yang perlu kita pelajari dari mereka adalah kedisiplinan. Walaupun saudara jadi prajurit juga disiplin. Karena saya pernah melihat satu tulisan di salah satu batalion, tulisannya apa? Disiplin adalah nafas. Nah, prajurit memang harus disiplin juga. Tetapi tadi saya hanya mengambil contoh di fokus kepada peperangan yang dihadapi dan fokus kepada perintah yang disampaikan oleh komandannya. Nah, seorang olahragawan, seorang atlet yang perlu kita pelajari saudara adalah kedisiplinannya. Seseorang tidak mungkin bisa mendapatkan juara, mendapatkan medali, mendapatkan piala ketika dia ikut pertandingan. Sangat mustahil sekali kalau dia tidak mendisiplinkan untuk berlatih terus-menerus. Seorang atlet saudara kalau hari ini berlatih, besok tidak lagi berlatih, lusa tidak lagi berlatih, ya hari ini berlatih, minggu depan baru berlatih lagi. Saya yakin saudara dia tidak akan bisa jadi juara. Ya, ada orang saudara ketika ditanya, diwawancarai seorang atlet bulu tangkis, dia mengatakan dari pagi sampai siang latihan, sore pun latihan, malam pun latihan. Ya, itu disiplin saudara. Untuk meraih kemenangan itu harus ada disiplin. Melatih diri saudara, membiasakan diri untuk terus berlatih saudara, supaya dia bisa menjadi kuat dan bisa mengalami atau memenangkan satu event, satu pertandingan. Semakin bergengsi eventnya saudara, maka atlet tersebut akan semakin giat, semakin disiplin untuk melatih diri. Ya, kalau hanya mungkin saudara tingkat pekan olahraga nasional, orang mungkin melatih hanya biasa-biasa saja. Ketika masuk SEA Games, mulai lagi melatih lebih giat. Asian Games mulai lagi. Ketika masuk Olimpiade, saya melihat kadang masih 1 tahun orang sudah dikirim ke luar negeri atletnya untuk dilatih selama setahun. Kenapa saudara? Karena tingkat kesulitan itu semakin tinggi ketika eventnya semakin besar. Maka harus mendisiplin diri untuk melatih. Maka kita saudara yang dikasihi Tuhan, supaya bisa meraih kemenangan, supaya kita bisa menjadi kuat, maka disiplin diri untuk melatih saudara melakukan hal-hal rohani. Latih diri saudara untuk baca firman setiap hari. Mendisiplinkan diri untuk berdoa setiap hari. Mendisiplinkan diri untuk baca firman setiap hari. Ada saat teduh setiap hari. Itu harus dilatih, harus didisiplinkan saudara-saudara. Karena kalau tidak demikian, hari ini kita baca firman, besok tidak lagi. Hari ini kita berdoa, besok tidak lagi. Ya, ketika diprotes kamu jangan berdoa. Saya selalu berdoa tiap hari, tapi hanya doa makan saja. Tapi berdoa Pak, hanya doa makan, tidak pernah lupa. Dan saudara, kalau kita mendisiplinkan diri, ya, tiap hari kita mendisiplinkan diri, pasti saudara kita akan terbiasa. Coba saudara saya mencontohkan hal yang sederhana saja. Kalau kita terbiasa bangun pagi, ya kita pasti akan terbangun juga pagi, walaupun kita tidur lambat. Ya seperti itu. Kalau kita memang seperti pagi sudah bangun, ya karena memang sudah terbiasa. Karena itu memang harus mendisiplinkan diri. Harus didisiplinkan diri itu, maka itu akan menjadi kebiasaan. Ya, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi terus rutinitas. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia harus mendisiplinkan diri untuk melakukan hal-hal yang rohani, melatih diri untuk rajin beribadah. Itu perlu dilatih. Karena Paulus mengatakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk berdoa pun harus dilatih. Ya,
untuk saudara-saudara membaca firman Tuhan, ada saat teduh itu harus dilatih, harus mendisiplinkan diri supaya kita menjadi kuat. Hanya dengan demikian saudara-saudara kita bisa kuat walaupun kondisi pandemi ini belum tahu kapan akan berlalu. Tapi kalau kita selalu fokus pada Tuhan, fokus pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan kita selalu mendisiplinkan diri untuk melakukan hal-hal yang rohani, saya yakin kita bisa menjadi orang yang kuat. Yang terakhir, saudara, kita belajar dari seorang petani. Kalau seorang prajurit, kita latih, saudara, fokus kita. Kita saudara latih fokus kita kalau kita bicara tentang seorang prajurit. Karena dari seorang atlet kita latih disiplin, mendisiplinkan diri. Kalau dari seorang petani, kita harus melatih diri dalam hal ketekunan dan kesabaran. Hanya orang yang tekun dan sabar dia bisa kuat. Saya yakin saudara, karena kita tekun, karena kita sabar, kita tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa saudara-saudara saya mengatakan kita yang perlu kita latih dari seorang petani ini adalah ketekunan dan kesabarannya. Untuk menjadi seorang petani dia harus menyiapkan lahan dulu. Setelah itu saudara dia harus membajaknya, mencarikan bibit yang terbaik, menanamnya saudara, memberi pupuk, dan setelah itu saudara mengeluarkan hama-hama ketika tanaman itu sudah tumbuh. Itu butuh kesabaran saudara, butuh ketekunan, karena hasilnya saudara tidak didapatkan ketika dia tanam. Ketika dia membajak dia belum langsung terima hasil, tetapi dia harus tekun bekerja. Dia harus sabar, ya. Kalau perlu dia mengairi saudara tanaman tersebut dengan air supaya dia bisa mendapatkan hasil. Dengan demikian saudara, seorang petani bisa mendapatkan hasil kalau dia tekun, kalau dia sabar. Kalau dia tidak sabar saudara, dia tanam sesuatu dia lihat tidak tumbuh, saya yakin dia tendang-tendang tanaman itu, tidak tumbuh-tumbuh. Seperti itu kan? Tetapi karena dia sabar, dia tunggu prosesnya. Setelah itu dia beri pupuk, ya. Ketika ada hama dia harus keluarkan. Nah seperti itu saudara yang kasih Tuhan. Ada ketekunan, kedisiplinan tanpa ketekunan. Itu saudara-saudara percuma juga. Ya sudah disiplin tapi tidak tekun. Pak saya sudah disiplin, setiap hari saya berdoa tapi doa saya tidak dijawab-jawab. Tekun saja, sabar saja. Suatu saat nanti karena firman Tuhan, ketika sudah waktunya, maka kata firman Tuhan yang kita bahas tadi, maka petani itu dulu sendiri yang menikmati hasil. Ketika kita sudah mendapatkan hasil, bukan orang lain yang akan menikmati pertama, tapi kita dahulu yang akan menikmati terlebih dahulu. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau mau menjadi kuat, kita harus fokus, kita harus disiplin, dan kita harus tekun dan sabar supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Sabar ketika sesuatu yang kita minta belum kita dapatkan. Sabar ketika kita harus diizinkan Tuhan mengalami persoalan. Kita harus sabar ketika penderitaan sepertinya belum selesai. Sabar saja. Seperti petani ini, dia tetap sabar, dia tetap tekun, dan firman Tuhan mengatakan dia sendiri yang pertama menikmati dari hasil pertanian tersebut. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari mulai hari ini jadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Jangan hanya berpikir kuat secara finansial, ekonomi, secara fisik, tapi kuat dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya kita kuat menghadapi situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati, memotivasi kita semua, menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan.